sarjana kok akhirnya jualan ikan gitu, ada nggak yang gitu? Iya, kalau dari awal dulu emang banyak sih Bu. Oh gitu, Ya. ada banyak malah ya? Karena dulu emang kalau saya pulang ditanya sama tetangga, Iya, sama saudara itu katanya di Semarang apa usaha jualan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan Mami Puji, dan pada pagi hari ini Mami Puji menghadirkan seorang alumni dari Maksapu Rembang, yaitu Mas Kamit. Dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita buka masker dulu dan apa ya. Monggo. Selamat pagi Mas Kamit. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Bagaimana Bu? Saya sehat, alhamdulillah. Apalagi kalau lihat ada alumni yang datang gitu ya dengan membawa kabar yang baik, walah sehatnya jadi bertambah gitu Mas. Guru memang kayaknya gitu ya. Iya gini Mas Kamit, kita itu kan di sini banyak mendengar kabar nih bahwa Mas Kamit itu sekarang sudah menjadi sosok yang berbeda dari yang dulu. Pasti beda ya dari zaman sekolah dulu. Nah gitu, kita ingin tahu ini perkembangan Mas Kamit sekarang itu katanya sudah menjadi seorang bisnismen di bidang perikanan. Mohon itu diceritakan kepada teman-teman, siapa tahu nanti bisa menjadikan sebuah motivasi kepada junior-juniormu ya yang masih duduk di tanggungan Sapu Rembang ataupun yang sekarang sudah menjadi alumni namun mungkin belum seberuntung Mas Kamit gitu. Monggo diceritakan. Baik, jadi sebelumnya terima kasih Bu Suci atas kesempatannya. Sebelumnya barangkali ada teman-teman yang belum kenal, perkenalkan saya Abdul Hamid, saya alumni Rembang, lulus tahun 2014. 2014 ya. Kenapa? Iya. Sudah 6 tahun ya. 6 tahun ya. Jadi kenapa bisa tertarik ke dunia bisnis terutama perikanan? Memang kalau ditarik garis ke belakang itu memang ada hubungannya Bu. Selama demand sama selama kuliah. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin Bu Puji banyak tahu selama saya di Nandang gimana. Iya. Full 3 tahun dapat beasiswa. Beasiswa ya. Oke. Walaupun sedikit nakal. Kalau nakal nggak kreatif gitu ya. Kita menyebutnya sebagai kreatif, sesuai yang kreatif. Terus alhamdulillah nggak tahu kenapa pas kita memang nggak ada niatan untuk kuliah. Pertama kali Dengan alasan? Karena ya salah satunya karena ekonomi. Ekonomi biaya ya, nggak ada minat kuliah karena biaya. Ya karena biaya. Nah, alhamdulillah berkat teman-teman, mungkin berkat doa orang tua, doa dari guru, alhamdulillah dikasih kesempatan buat kuliah di jalur bidik misi. Bidik misi ya. Dan masuknya juga jurusan perikanan. Perikanan ya, perikanan bidik misi Undip gitu ya. Jurusan Banjarnegara, ambil S1 dari 2014, lulus 2019. 2019 selesai. Sudah, ya 4,5 tahun aku. Iya, standar ya. Ya, dapat ekstra time 100 meter. Terus habis itu 2019. Jadi awalnya memang selama kuliah karena saya di misi, saya mencoba mengeksplor sesuatu yang berbeda dari diri saya sendiri. Iya. Jadi memang saya orangnya dari awal suka organisasi, jadi memang suka organisasi. Terproses ya kalau nggak salah dulu ya. Iya. Proses di Rembang proses, terus selama di Universitas Negoro. Aktif juga di organisasi. Sampai alhamdulillah dapat amanah sebagai pengurus pusat himpunan mahasiswa perikanan Indonesia. Keren ya itu ya. Menjadi satu pribadi. Akhirnya beberapa relasi, channel, kenalan terutama di daerah pesisir perikanan itu banyak. Memberi kepercayaan kepada Mas Kamit. Jadi mulai udah kenal, jadi tahu perikanan secara mendalam itu selain lewat kuliah, saya diberikan kesempatan melalui organisasi di pengurus pusat Hima Pikani. Pikani ya. Hima Pikani. Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia itu selama satu periode itu masuk jabatan 2 tahun sampai selesai 2018 itu baru selesai. Jadi waktu saya skripsi itu selesai organisasinya, periode kepengurusan selesai. Ada masa-masa kosong Bu, maksudnya masa kosong itu masa-masa bimbang
ketika kita sudah bulan Desember itu saya selesai November itu saya selesai yudisium sidang. Iya. Tapi saya baru dapat jadwal wisuda itu bulan Januari. Oh gitu, berarti ada tinggal waktu sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Terus waktunya 3 bulan 3 bulan itu dipakai untuk bimbang khawatir ini mau kemana nih setelah lulus, antara saya mau kerja atau saya mau lanjut studi. Akhirnya karena aku melihat kayaknya punya database nih, punya relasi nelayan dan ada supporting system dari alumni perikanan Undip yang cukup kuat dari sisi keluarga. Akhirnya mau secara memberanikan diri saya mengajak 2 teman saya sebagai co-founder membangun industri detektif, salah satu perusahaan atau startup yang memang bergerak di bidang digital yang fokusnya adalah sektor perikanan sama kelautan. Oh gitu, jadi intinya mendirikan sebuah perusahaan digital yang intinya di bidang perikanan gitu. Dan waktu pertama kali merintis itu pasti kan tidak mulus-mulus banget ya, pasti ada kendala-kendala, apalagi kan itu sesuatu yang baru banget, iya kan? Orang beli ikan biasanya pergi ke pasar, pergi ke supermarket. Nah ini ada aplikasi baru, bahkan terbaru gitu ya, bikinan anak-anak hebat dari Mas Satu Rembang itu. Bagaimana cara memperkenalkan ke masyarakat? Pasti ada kendala-kendala, ada suka-dukanya gitu. Iya, jadi memang pas awal-awal tuh menjadi salah satu challenge buat kita sendiri. Iya. Karena kita harus banyak memberikan edukasi, terutama karena hal baru tidak bisa langsung diterima, itu menjadi salah satu poin kita. Dan memang dari awal kita memulai belum sesetel seperti saat ini. Iya. Jadi tahun 2019 itu kita mulai hanya bermodalkan CSVA. Apa itu? Jadi WhatsApp. Jadi kita belum punya aplikasi sama sekali, tapi secara sistem bisnis MVP-nya atau minimum viable produknya itu sudah ready. Oh sudah ready. Tapi kita belum ready secara support teknologi. Oh iya. Karena itu membutuhkan investasi yang cukup banyak. Jadi kita step by step. Kalau kita nunggunya aplikasi dulu kita dulu jalan, itu juga menurut kita akan kurang matang. Iya. Nah, karena keterbatasan modal, kita mulai hanya dengan modal juta itu patungan. Sisa kalau patungan dari 3 founder, dari saya sisa tabungan bidik misi. Oh gitu ya. Ada sisa tabungan bidik misi diinvestkan ke sana ya. Investkan, kita mulai bareng-bareng. Akhirnya dengan 10 juta itu kita beli freezer, terus kita buat kita gunakan CSVA, terus kita blasting, kita promo ke kota Semarang. Awalnya memang kita kita di Semarang dulu ya, limitnya Semarang. Kota Semarang full 2019 itu kita fokus ke retail, pasar retail, jadi ke rumah tangga. Itu menjadi jalan yang buat kita. Nah, alhamdulillah seiring berjalannya waktu itu awal-awal kita belum punya karyawan sama sekali. Oh gitu, waktu itu dikelola sendiri? Iya, ada 3 founder, itu satu founder bisa jalan sebagai 3-4 orang. Oh gitu ya. Jadi awal-awal itu contohnya misalnya kamu saya sebagai 2019 itu aku bukan sebagai tenaga pengiriman. Tenaga pengiriman. Ya, karena masih ngirim sendiri. Aku sebagai admin. Sebagai produksi juga. Sebagai tim digital marketing. Oh gitu juga. Kalau sekarang sudah sendiri-sendiri. Sekarang sudah punya aparat sendiri-sendiri. Karyawannya udah banyak ya. Alhamdulillah. Jadi tahun 2019 itu kita masih kirim sendiri, produksi sendiri, semua kita sendiri. Sampai akhirnya 6 bulan pertama itu kita diskusi peran apa yang mau kita lepas. Karena nggak mungkin kita. Iya betul. Biar lebih profesional gitu ya. Jadi biar nanti kalau kita seperti ini terus kita nggak bakal bisa fokus ke hal yang sifatnya strategi. Iya betul. Jadi itu nanti bisnisnya nggak bakal berkembang. Itu satu peran kita potong, kurir kita potong, diamanahkan kepada orang lain. Iya betul. Dan itu juga bagus banget karena dengan memberikan kesempatan orang lain untuk mempunyai penghasilan dari bisnismu ya. Karena kata salah satu mentor yang banyak memberikan feedback ke saya tuh semakin banyak orang yang terlibat dalam bisnis kita, kalau beliau nyebutnya tuh sharing value, itu makin banyak doanya. Oke, ya betul. Banyak yang menginginkan penghasilan dari sana, otomatis banyak orang yang mendoakan bahwa bisnis itu akan menjadi lebih susah dan lebih besar gitu pastinya. Oke, iya, terima kasih. Luar biasa sekali, saya jadi tertarik. Ada nggak berpikir untuk mencari investor?
Kalau beberapa kali kemarin memang dari 2020 itu ada beberapa investor yang mulai masuk ke kita. Yang justru menawarkan diri gitu ya. Mungkin sudah percaya bahwa bisnis itu mempunyai masa depan yang lumayan sehingga mereka investor berani datang untuk menawarkan modal. Secara traction kita cukup bagus, cukup positif, baik dari segi penambahan user, terus respon bulanan, dari segi omset dan sebagainya kita cukup positif. Tapi memang ada beberapa hal yang sampai saat ini sampai sekarang ini masih kita diskusikan. Oh gitu. Oke, terima kasih ya. Nanti kalau nanti Guci boleh tahu ke depannya nanti kan pasti bisnis ini semakin lama akan semakin berkembang ya, akan semakin berkembang dan diminati banyak orang, mudah-mudahan seperti itu. Nah, trik yang akan jenengan lakukan supaya bisnismu ini bisa menjadi lebih booming, lebih apa istilahnya ya, lebih kemana-mana. Kan selama ini baru Semarang aja gitu. Mungkin ada di kota-kota lain yang mungkin dibidik supaya bisa di sana dimasuki bisnis juga. Ada pemikiran ke sana kan ya? Jadi memang kita mulai dari CSW Bu, terus akhirnya di bulan ke-8 kita mulai menabung buat website, terus 2020 website dulu ya, dari WA website karena itu yang paling murah Bu. Iya betul. Terus 2020 bulan Juni, saya ingat banget tepatnya Juni 2020 kita rilis aplikasi versi yang kedua, versi yang pertama. Aplikasi versi pertama. Ya, itu aplikasi kita, hasil nabung kita kurang lebih 1 tahun. Kita jadikan aplikasi. Iya. Nah, terkait rencana ke depan, memang kita pengen perluasan market. Jadi nanti kita pengen distribusi tidak hanya di Semarang. Tidak hanya di Semarang. Tapi secara supporting 100% digitalnya bisa melebar ke beberapa wilayah. Banyak di kota-kota yang lain di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu langkah yang sudah kita create, salah satu langkah yang sudah kita create dalam teman-teman itu kita sudah setup aplikasi yang versi kedua. Oh, berarti ini sudah mulai meng-create aplikasi versi kedua. Aplikasinya apa itu? Indovisory. Jadi aplikasi Indovisory, jadi aplikasi yang di sini nanti jadi orang katakanlah orang Semarang akan belanja sama toko ikan terdekat di Semarang. Iya. Orang Magelang akan bisa belanja dengan toko ikan terdekat Di Magelang, sesuai dengan kota gitu ya, sesuai dengan kota. Oke. Berarti ya nanti di sana pasti ada stokisnya gitu ya? Iya. Oh iya. Ini Bapak Ibu Guru sangat-sangat mendukung ya, mendoakan semoga cita-cita Mas Hamid dan teman-teman pastinya untuk bisa membuat stokis di toko di kota-kota di seluruh kota Jawa Tengah itu sebenarnya bisa terlaksana ya. Kalau bisa malah seluruh Indonesia gitu. Iya oke. Sangat menarik sekali Mas Hamid dan tentunya panjenengan sekarang kondisinya sudah jauh berbeda ya dari yang dulu gitu ya. Nah ini pesannya untuk adik-adik atau junior yang sekarang ini masih belajar di satu lembaga bagaimana supaya bisa menjadi sepertimu. Oke, jadi kalau mungkin hanya sharing aja karena jujur saya juga masih dalam perjuangan. Ya, yang namanya perjuangan sepanjang hidup pasti ada lah ya. Jadi kalau buat adik yang masih teman-teman lah, karena kita nggak begitu buat teman-teman, jangan patah semangat. Pokoknya memang jangan khawatir untuk menentukan sebuah mimpi, karena saya yakin kalau setiap mimpi itu dijalankan atau dilakukan sebuah usaha yang cukup maksimal dari kita, insya Allah bakal kejadian. Katakanlah saya dulu nggak pernah bermimpi pengen lulus S1, S2, sempat bermimpi cuma sempat kepotong karena tadi ekonomi. Iya, perlu teman-teman ketahui ini bahwa Mas Hamid ini sebetulnya mohon maaf ya, berasal dari keluarga yang perekonomiannya menengah ke bawah, kalau boleh saya bilang seperti itu. Dulu di Satu Rembang, dia kebetulan aktif di organisasi sehingga mempunyai banyak wawasan. Jadi seperti tadi dikatakan Mas Hamid, dia ingin punya mimpi ini tapi terkendala ekonomi. Tapi kenyataannya ekonomi jangan dijadikan sebagai penghalang untuk meraih cita-cita, betul kan ya? Asalkan kita punya semangat dan keinginan yang betul gitu ya. Terus pertanyaannya saya sekarang nih, kan kayaknya meskipun tadi dikatakan sudah masih dalam tahap berjuang, tapi sudah makan kan ya? Usia berapa sekarang? 25. Udah bisa waktunya nikah udah bisa. Sudah punya calon apa belum?
Yang calonnya nanti kayaknya nonton dulu. Oh gitu. Wow. Berarti ya sudah terjawab. Orang sudah tak mantu ini. Calonnya nanti nonton, iya. Sip. Itu salah satu motivator ya. Iya, Iya. jadi supporting system lah. Oh gitu, iya. Oke lah. Karena kalau di Jawa kan kalau ada masalah, ada apa-apa kan kita kadang perlu diskusi kan. Oh iya betul. Kalau diskusi sama orang tua kan terlalu lucu. Nggak match ya, kalau sama diskusi sama ibu nggak match gitu. Oh iya, terkait dengan orang-orang di kampung ya, Mas Kamit ini kan sarjana tuh, ya sarjana. Selama merintis bidang perikanan, ada nggak orang-orang yang punya komentar miring? Gini, orang kan selama ini di mindset orang-orang, mohon maaf, di orang-orang yang ada awam gitu kan, taunya yang namanya orang sukses itu pegawai negeri gitu. Sementara Mas Kamit kan keluar dari sistem ya di bisnis. Ada nggak orang-orang di sekitar tempat tinggal Mas Kamit yang mempunyai pandangan miring? Itu sarjana kok akhirnya jualan ikan gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Iya, kalau dari awal dulu emang banyak sih. Bu. Oh gitu, ada banyak malah ya. Karena dulu emang kalau saya pulang ditanya sama tetangga, Iya, sama saudara itu katanya di Semarang apa usaha jualan ikan. Oh gitu, kamu jawab Jadi gitu. nggak tak sounding jualan digital. Oh iya, hanya aplikasi dan sebagainya. hanya dijawab aku dodolan iwak gitu ya. Itu kayak omong gitu. Jauh-jauh kuliah di Semarang, Nah, itu. kok cuma jualan ikan. Nah itu maksud saya seperti itu. Terus Mas Kamit bagaimana cara menyikapinya? Ya kalau menurutku selama apa yang aku lakukan, saya yakin sama mimpi saya Bu, dan saya juga yakin saya bakal sampai pada titik di mana itu menjadi tujuan saya. Ya saya rasa omongan seperti itu justru malah menjadi motivasi buat saya. Motivasi, Jadi ya. berlanjut supaya nanti kita bisa dari aku sendiri kalau memang semangat lagi down, aku ingat omongan mereka itu. Gitu. Kalau dalam posisi down, saya menyerah, berarti omongan mereka benar. Oh, Tapi omongan kalau saya benar. dalam down, terus omongan seperti itu tak jadikan semangat. Iya. Jangan sampai mereka menang gitu ya. Iya, Oh iya. Kamu harus bisa mengalahkan orang-orang yang punya prediksi miring gitu terhadap panjenengan. Jangan jadi beban, jadi sebuah motivasi yang bisa membuat semangat kita jadi dua, Iya. tiga kali. Oke, malah bisa dijadikan motivasi. Kita ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kita punya sesuatu yang lain dari teman-teman yang lain dan kita akhirnya bisa sukses gitu ya, tetap semangat. Oke, terima kasih sekali dan Bu Bici juga pengen tahu nih, pasti di belakang semua itu ada tokoh ya, seseorang yang sangat-sangat berarti membuat atau bisa membantu Mas Kamit pada posisi yang seperti sekarang ini. Kira-kira kalau Mas Kamit harus berterima kasih itu, berterima kasihnya kepada siapa nih yang prioritas? Oke. Jadi kalau yang banyak membentuk selama perjalanan saya sampai pada titik ini itu banyak Banyak orang yang spesial aja. mungkin yang satu dari yang kalau kita suruh baris duduk paling depan itu ibu kan. Ibu luar biasa memang. Supporting system karena saya yakin pencapaian saya sampai saat ini apa yang menjadi jalan mudah bagi saya itu secara tidak langsung mungkin juga karena doa-doa ibu di malam hari, terus ridho ibu juga. Jadi itu menjadi salah satu orang yang memang secara emosional sama secara karakter itu banyak membentuk. Iya. Oke. Yang lain mungkin selain ibunya? Kalau selain ibu mungkin bapak ibu guru kali ya. Ibu guru di mana satu Rembang ya? Dengan satu Rembang itu tentu banyak membantu secara emosional juga, terutama pas waktu dulu saya kuliah itu juga banyak dibantu banget Bu. Oh gitu ya. Dibantu dalam bentuk apa itu? Ya ada yang kalau doa mungkin Pasti doa ya. Insya Allah. Cuma ada beberapa bapak ibu guru yang memang membantu secara finansial untuk Mas Kamit gitu. Untuk finansial. Dari uang pribadi bapak ibu dulu. Oh iya. Itu menjadi salah satu apa ya? Ya akhirnya dari segi saya sendiri, akhirnya bisa tambah semangat. Terus ya semoga nanti ke depan kalau memang jalannya lancar bisa bermanfaat juga buat orang. Oh gitu, iya, sip. Terima kasih sekali untuk informasinya dan yang jelas memang Bapak Ibu guru di sini itu sangat senang kalau ada anak-anak itu yang punya potensi dan dia juga semangat, keinginan untuk majunya itu sangat tinggi, maka Bapak Ibu guru pasti di sini mensupport lah ya, insya Allah seperti itu. Dan sekarang gini Mas, alumni itu juga sudah banyak yang turun ya, yang terjun membantu adik-adik yang
yang seperti kalian itu, seperti yang saya seperti dengan punya semangat motivasi yang tinggi tapi tidak didukung dari perekonomian di rumah. Nah itu alumni itu ada beberapa yang sudah turun untuk membantu junior, dan saya juga berharap kalau bisa nanti Mas Hamid seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Terima kasih teman-teman, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Saudara Hamid ya. Ini luar biasa, sebuah motivasi buat teman-teman semua bahwa ekonomi yang pas-pasan jangan sampai dijadikan kendala untuk meraih sebuah mimpi dan kesuksesan. Betul begitu ya? Baik, kita akhiri. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat, madrasah bermartabat.